Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Hendri Bae. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara membuat nekstar racikan untuk pakan burung sogon atau konin atau sejenis kolibri yang lainnya. Baik, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan susu SKM 2 saset, terserah mau merek apa saja boleh. Kemudian di sini ada madu saset, menggunakan merek apa saja boleh saja. Dan di sini saya juga menggunakan nekstar jadi, bisa juga digantikan oleh sirup yang lain, misalkan kuku panda, marjan, dan lain sebagainya. Ini hanya untuk pemanis dan pewarna buatan. Kemudian di sini saya juga menyiapkan beberapa alat, yaitu gunting, ada gelas, ada lepek ini, terus kemudian ada botol untuk menuangkan hasil jadinya, kemudian ada sendok, ada corong, dan ada saringan ya. Baik, selanjutnya kita mulai ya. Pertama-tama kita buka untuk telurnya ya. Nah, telurnya kita buka, kita bisa menggunakan telur ayam, telur puyuh, ataupun telur bebek. Untuk telur bebek mungkin lebih bagus ya, karena proteinnya semakin tinggi. Oke, di sini saya juga nggak menggunakan telur bebek. Di sini saya menggunakan telur ayam ya, karena adanya cuma ini. Baik, kita buka dulu ya. Kemudian kita tuang untuk telurnya. Oke, selanjutnya kita pisahkan kuning telurnya. Kita ambil kuning telurnya saja teman-teman. Kita pisahkan, kita saring menggunakan saringan. Oke, kita ambil kuningnya saja, atau kalau terlalu lama mungkin kita bisa ambil ya, mungkin kita ambil kuningnya saja. Oke, kita pisahkan, kita ambil kuningnya saja. Oke, untuk putihnya kita buang karena putihnya tidak dipakai. Oke, kemudian kuning telurnya kita tuang ke gelas ya. Caranya kita taruh di sini, terus kita penyet. Kita penyet sampai tuang ke dalam gelas. Tujuannya supaya nanti kalau sudah dicampur dengan berbagai bahan yang lain, kuning telurnya dapat bisa tercampur atau cepat larut. Oke, kita pencetnya kayak gini sampai habis ya mestinya. Oke, sampai nggak tersisa kuning telurnya. Oke. Oke, setelah kuning telur tercampur, maksudnya setelah kuning telur masuk ke dalam gelas, kita tuang bahan-bahan yang lain seperti madu. Sebenarnya nggak pakai madu pun juga nggak apa-apa. Yang paling penting intinya itu ada kuning telurnya. Karena apa? Kuning telur di sini sebagai
pengganti protein yang didapat oleh burung shotgun atau kolibri di alam ya. Di sini fungsi protein sendiri berfungsi untuk menaikkan birahi sehingga burung menjadi cepat gacor, dengan tujuan seperti itu. Kemudian kita tuang susu sasetnya ya. Kita tuang susu sasetnya, dituang, oke. Akan terjadi campuran-campuran sangat estetik ya. Oke, saya di sini menggunakan 2 untuk susahnya, menggunakan dua saset ya, lebih tepatnya 2 untuk susu SKM nya. Bisa saling menggantikan, mau merek apa saja boleh, karena di sini juga fungsinya sama sebagai pemanis tambahan dan multivitamin yang lainnya. Kita tuang seperti ini. Kemudian setelah susu, madu, dan telur tercampur, kita tambahkan untuk pewarnanya atau pemanis tambahannya, yaitu dengan menggunakan saya menggunakan Nexstar. Di sini bisa dikasih sirup marjan atau sirup-sirup yang lain ya untuk pewarnanya. Oke. Oke, demikian ya. Ini sudah tercampur, tinggal kita mengaduknya. Nah, ini ya. Di sini saya menggunakan batang bambu ini supaya tidak terjadi gelembung busa yang berlebihan. Karena apa? Karena gelembung busa itu tadi akan menyebabkan Nexstar cepat basi. Kita aduk terus sampai campuran merata. Oh ya, untuk menambah vitamin tambahan, kita di sini saya di sini menggunakan Vitacik ya. Vitacik yaitu pakan vitamin untuk ayam ya, untuk hewan. Di mana Vitaciknya kita langsung campurkan saja, gak usah banyak-banyak. Ini karena tinggal separuh, kita buang semuanya. Nah, ini separuh saja. Ini untuk menambah multivitamin yang ada dalam Nexstar racikan ini. Oke, kita aduk sampai merata ya. Oh ya, untuk pengadukannya sendiri kita bisa menggunakan sendok, asalkan pelan-pelan ya teman-teman. Kalau kita kesulitan menggunakan batang pring kayak gini atau batang bambu, kita kesulitan, kemudian kita bisa menggunakan bantuan sendok, tapi pelan-pelan, jangan sampai timbul gelembung. Kita aduk sampai merata, sampai warnanya sama ya, sampai tercampur semuanya larutannya. Untuk tingkat kekentalan kita bisa sesuaikan dengan selera kita. Kalau kita kurang kental, kita bisa menambahkan mungkin susunya yang ditambah atau telurnya yang ditambah. Kalau misalkan untuk proses penggacoran yang
lebih jos lagi. Di sini saya menggunakan 1 kuning telur karena di sini saya setting sebagai pakan harian ya teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah tercampur ya, dan kekentalannya juga pas. Saya rasa sudah tercampur semua. Yang penting itu gelembung busanya, kalau ada gelembung busanya itu dibuang ya dengan cara diletuskan kayak gini. Oke, kita aduk pelan-pelan sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur semuanya dan sudah tercampur secara merata, selanjutnya yaitu kita tuang ke dalam botol yang sudah disiapkan. Di sini saya menggunakan botol agak besar, takutnya nggak cukup soalnya sebelumnya sudah botol kecil kayak gini. Saya menggunakan Nextar karena memang ada sisa Nextar yang sebelumnya. Oke, kita tuang kayak gini ya. Tuang dalam botol. Sembari kita menunggu, kalau ada busa-busanya kita letuskan dulu di dalam supaya tidak terjadi cepat basi ya, Nextar. Oke. Nextar sudah siap untuk kita hidangkan. Ini bisa disimpan di kulkas ya, tepatnya di bawahnya freezer. Itu bisa bertahan hingga 1 bulan. Kita bisa lebih praktis dalam penggunaannya karena ini merupakan cara yang sederhana bagi saya. Baik, demikian dulu video untuk proses pembuatan Nextar untuk pakan kolibri, konin, atau sogootong ataupun burung-burung pemakan Nextar lainnya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.